Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Jafar dengan NIM 2409116088. Saya dari Sistem Informasi kelas C tahun 2024. Dalam video ini saya akan menjelaskan definisi dari HTML dan juga seputarnya, juga membuat laman HTML secara dasar dari awal, dan membedah source page dari suatu laman suatu website yang akan saya jelaskan nantinya. Baik, untuk HTML sendiri adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa pemrograman yang memberitahukan browser web yang kita pakai ini eh, apa aja sebagai kerangka yang akan nantinya menampung konten dan elemen lainnya. Jadi HTML ini mendefinisikan struktur dan juga konten dari sebuah halaman web, judulnya, title dari eh, tab di browser yang kita pakai, kemudian elemen paragraf apa saja, linknya apa, dan elemen lainnya. Untuk HTML sendiri itu bisa dianalogikan menjadi struktur atau kerangka suatu website. Websitenya ini sebagai rumah. Kemudian CSS itu styling, layaknya suatu cat atau furnitur di dalam rumah itu. Kemudian untuk JavaScript yang dapat diinteraksi di dalam rumah seperti saklar lampu yang pada akhirnya menjadikan suatu website atau rumah itu. Dapat dilihat di blok kode contoh struktur dasar HTML ini, ada .type HTML ini seperti mendeklarasikan ke browser yang kita pakai bahwa ini kita menggunakan bahasa HTML. Dan di sini ada tag HTML. Di sini kita jelaskan dengan atribut language atau lang menggunakan bahasa Indonesia. ID ini merupakan kode bahasa untuk bahasa Indonesia. Kemudian ada head. Head di sini yang mengatur title tab di browser kita di sini, judulnya. Untuk body sendiri adalah konten utama dari website tersebut, lamannya. Di sini ada elemen HTML yang dasar, yaitu ada heading, angka yang terkecil itu yang terbesar. Jadi semakin kecil angkanya berarti semakin besar angkanya, berarti semakin kecil hierarkinya dalam segi headingnya. Jadi H1 paling besar, jadi titel utama suatu laman. Dan ada paragraf, teks paragraf, dia dibungkus menggunakan tag P, kemudian ada A untuk membungkus. Biasanya juga bisa membungkus button atau tombol, juga bisa jadi tag untuk menaruh link. Kemudian ada tag image atau IMG, sini untuk menambahkan gambar. Di dalam tag image ini sendiri juga bisa ditambah alternatif, atribut alternatif, dan juga source dari image tersebut. Kemudian ada list. Untuk list ini ada dua, ada UL dan OL. Untuk UL ini unordered list atau list bullet point yang biasanya tidak berangka, jadi titik-titik seperti itu. Kemudian ada ordered list, di situ yang berangka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada tabel, juga ada formulir. Sini biasanya dipakai ketika membuat modal yang isinya bidang-bidang yang dapat di-input pengguna. Kemudian terakhir ada div atau yang bisa diibaratkan seperti wadah dalam laman website. Jadi bisa dibagi jadi beberapa div-div seperti itu. Baik, kita lanjut untuk membuat suatu laman sederhana menggunakan bahasa HTML. Sini saya menggunakan Live Viewer ekstensi di Visual Studio Code untuk live preview di browser yang kita pakai. Dan juga auto completion fiturnya untuk mempermudah
eh, workflow programming. Jadi kita lanjutkan saja. Pertama, kita deklarasikan HTML. Sini defaultnya bahasanya Inggris, kita ganti ke IB. Di bagian head sendiri itu sebenarnya berisi metadata. Untuk metadata itu layaknya misal suatu gambar itu menyimpan informasi seperti kapan gambar itu diambil, kapan foto itu, di mana foto itu diambil, namun tidak terlihat di gambar itu. Jadi kalau konteksnya di HTML sendiri, metadata ini untuk membantu deskripsi situs itu di SEO. Jadi ketika kita mencari apapun di Google, di situ akan muncul di laman search engine-nya. Ini ada cara set untuk karakter yang dipakai agar browser ini tahu bahwa kita ini menggunakan karakter yang normal ya, UTF-8, supaya bisa baca karakter ABCD dan seterusnya. Kemudian untuk title, ini untuk judul tab di browser kita ganti ke contoh. Di bagian body, di sini adalah letak konten utama suatu laman website. Kita mungkin mulai di heading, till kita lihat, kemudian halaman ini nanti ya, saya ambil gambar dari GitHub saya, mungkin di copy saja. Kemudian halaman selanjutnya paragraf ini, PR ini untuk berikan garis baru atau line break. Kita lanjut ke soal video yang kita berikan unupdated tulis ini ya, apa coba yang order. Seperti yang saya jelaskan di bagian sebelumnya, untuk UL atau unordered tulis ini yang menggunakan bullet point, kemudian ordered list atau OL ini yang menggunakan angka. Lalu mungkin ke halaman selanjutnya, yaitu langsung ke tabel saja ya. Lalu kita berikan berikan isi, isi ini ya. Lalu kita beri satu biar kelihatan. Untuk sini kita lanjut ke halaman, mungkin form. Ini udah
input action, saya isi tentang dulu saja. Kemudian ada tag label, dan input. Untuk field input ada beberapa tipe. Jadi kita copy paste. Kita pakai text area. Text area ini yang lebih besar ya dibanding field input text. Sebenarnya ada tipe lain seperti checkbox dan lain-lain. Dan untuk ini aja. Untuk styling paragraf, kita pakai placeholder lorem ipsum. Ini misal kita mau ini kita bold, kita pakai tag yaitu strong. Itu yang kita tebalkan. Kemudian misal mau memiringkan suatu teks, kita menggunakan tag M atau emphasis. Misal mau memberikan lagi, itu aja kali ya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Oh iya, link belum. Coba beri link. Link. Ya, untuk item listnya sendiri itu menggunakan tag LI atau jangan kependekan dari list. Jadi kita kasih. Untuk elemen atau link ini sendiri bisa diberikan atribut target blank. Itu fungsinya ketika pengguna mengklik itu dia berpindah ke tab baru. Jadi misal masuk di editor.com. Sekali lagi berhasil. Baik, untuk pembedahan suatu situs kali ini kita menggunakan menjadikan situs MDN blog dari Mozilla. Jadi studi kasus kita di sini situs untuk sama hampir sama seperti W3 School sebenarnya. Buka view, ini ada ya tema apa tema. Kemudian ada link untuk reload font. Kemudian ada di sini ada metadata untuk SEO Google. Yang berisikan deskripsi dari situs ini. Kemudian misal kita ke elemen ini seharusnya tombol. Kita cari Polina di sini, iya. Sini merupakan link dari sini. Jadi misalnya kita klik, dia pindah ke halaman lain.
Oh, juga ada elemen alternatif atau alt di tag image ini supaya misalnya image ini di gagal load, gagal muat itu bisa terlihat ini sebenarnya gambar apa sih? Ternyata ini. Kemudian untuk kelas seperti ini sebenarnya ada hubungannya dengan styling mereka, bisa menggunakan framework sendiri yang jadi pondasi situs ini. Sini ada elemen div, jadi kontainer ya. Kartu-kartu blok ini berbeda kontainer. Sini ada kelas footer yang biasanya di bawah situs ini ya. Ini pakai di sini ngelot ikonnya menggunakan font. Kemudian ada link di navigasi footer ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What the dog doing?